Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kali ini jumpa lagi terus bersama Abi dan Ijol, tentunya di channel wisata. Channelnya wisata bareng Abi dan Ijol. Nah, kemana kita akan melakukan perjalanan ini? Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi dalam wisata bareng Abi dan Ijol. Untuk opening start kita kali ini berada di kawasan Lukngan setelah PT Sai di pinggir pantai. Siapa tahu ini gunung apa? Ayo, tentu gunung bergunung. Dan kita belum tahu sampai mana perjalanan hari ini kita. Bagi yang mau tahu, ikuti terus kemana kita dan ada apa di jalan raya. Pastinya pemandangan dan panorama alam yang indah. Karena keindahan alam itu hanyalah milik Allah. Dan keindahan yang paling indah adalah ciptaan Tuhan. Terus kita lanjutkan di Jalan Melabuh, Banda Aceh. Untuk cuaca hari ini seperti sahabat Abi lihat tentu sangat cerah sekali, yang sehingga mewarnai langit dengan kebiru-biruan dan membuat gambar video kita juga sangat cerah sekali. Kalau ke arah sini tentu banyak objek wisata yang bisa dikunjungi, tentunya selalu di pinggir pantai. Ada pantai Riting, ada pantai Lepung, ada pantai Long. Pokoknya di sini serba pantai. Kalau anak-anak muda ke sini jadinya anak pantai. Untuk jalan jangan diragukan. Kalah dengan jalan tol. Jalur ini tidak berbayar. Gratis, ada motor-motor yang direntalkan untuk dibawa di pinggir pantai. Sahabat, di kanan saya ini adalah pantai. Pantai yang berpasir putih, yang berombak biru seperti langit sana. Setelah Lukngan ini kita akan memasuki daerah Lepung. Apakah Lepung itu kecamatan? Sepertinya iya. Tadi kita berada di Kecamatan Lukngan, Aceh Besar. Kemudian kita akan melewati berjalan di Kecamatan Lepung. Ada apa di Lepung? Bisa sahabat kunjungi. Tentu juga pantai. Selain pantai tadi Riting, di Lepung sini ada pantai Penyu. Penyu merupakan adalah hewan laut yang bertelur dan mengembang biak ke darat dan mengorek pasir sehingga berkembang biak dan telurnya bisa dikonsumsi dan sangat berprotein sekali. Bagi Anda yang melintas kawasan Lepung ini, kalau yang memasuki di waktu salat, kita bisa mampir di sebelah kiri kita ada musala ataupun sinar desa instan Quran. Situ ada musala untuk kita salat, ataupun di depan kira-kira 1 kilometer ke depan di sebelah kanan juga ada masjid. Masjid Lepung namanya, nanti kita cari tahu apa nama masjidnya.
Kita coba sedikit dengan kecepatan 100. Padahal di rambu kiri saya tertulis 80 km per jam. Dan kita berada di jembatan. Oh ya, sampai segini kita melewati masjid. Ada tempat untuk makan mie kepiting khasnya, mie rebus, mie tumis, mie lain-lainnya. Sampai di gunung ini bertanda kita berada sudah dekat dengan masjid. Bahkan di kanan saya ada masjidnya. Saya belum sempat lihat apa nama masjidnya. Tidak jauh itu ada Polsek Lepung. Nah, di sampingnya ada Kak Lina, rumah makan. Yang tadi kita bilang mie itu di depan. Sahabat, di sebelah kanan perhatikan ada mobil putih di situ. Itu tempatnya mie Aceh, kedai mie Aceh. Lumayan rasanya. Tidak jauh situ kita dapati jembatan dan sebelah kiri kita ada objek wisata Sarah. Apa itu Sarah? Kita juga belum tahu. Sahabat, sedikit cepat kita melaju karena waktu kita agak sedikit sempit. Kita harus berbalik malam ke rumah. Waktu kita sekarang berada di jam 2, bertepatan di hari Ahad di bulan Agustus di tahun 2022. Kalau untuk Anda berjalan ke barat selatan tentu sangat menikmati sekali perjalanannya. Karena kendaraan seperti bus, truk sangat sedikit sekali. Itu ada binatang yang mati tertabrak. Ini ada 2 sisi gunung yang dibelah untuk dijadikan badan jalan dan untuk kita bisa lalui. Jalan ini adalah jalan baru setelah tsunami, sedangkan jalan lama berada di sebelah kanan, di pinggir pantai dan melewati gunung yang di sebelah kanan ini. Dan kita keluar di tempat orang yang jual ikan asin dan buah-buahan. Lembah Pulut. Nama lembah ini adalah Lembah Pulut. Lembah Pulut khasnya adalah masyarakat yang berjualan ikan asin yang ada di sebelah kanan Abi. Saudara bisa kemari atau sambil berjalan kapan-kapan bisa membeli ikan asin ataupun ikan-ikan lainnya. Seperti Abi pernah mencoba di kali yang sebelumnya. Setelah kita menuruti Lembah Pulut, kita akan disuguhkan oleh objek wisata pinggir pantai yang sudah didesain seperti Menara Kembar, Menara Paris yang dibuat gubut untuk nongkrong. Namun saya tidak mengambil shotnya, hanya menginfokan saja. Itu dari kekecilan depan sana nampak. Dan saya berbelok. Tepatnya berada di sisi kanan, di kendaraan yang parkiran di badan jalan. Kita teruskan ke depan. Ini adalah kawasan Luk Sedu. Bagi tamu luar kota, jangan tidak kemari. Jangan lewatkan kesempatan mampir di Luk Sedu. Walaupun itu objek lokal, namun syahdu. Apalagi di sore hari, berhati-hati karena sapi kadang-kadang melintas dengan tiba-tiba.
Di sisi kanan Abi juga ada menasah atau musalah untuk salat. Bagi yang melintas di waktu salat, jangan lewatkan. Ataupun Anda niatkan jamak salatnya kalau mencukupi waktu perjalanan di atas 80 km. Abi tidak ceramah, cuma menginfokan saja. Kita mulai mendaki Gunung Paro. Nah, kita jeda dulu, kita lihat nanti spot atau titik-titik yang indah. Sahabat, kita masih melaju dengan belok kiri dan belok kanan. Terus seperti ini jalannya sampai beberapa saat. Tetap kiri dan kanan untuk melewati Gunung Paro. Dan view-nya tetap seperti ini saja. Saya kalau ngambil shot suka jalan yang lurus, karena kita memilihkan jalan yang lurus. Bagi Anda yang melintas kawasan ini untuk di kondisi hujan, itu harus sangat berhati-hati ekstra. Bisa aja sesuatu yang turun dari pinggir gunung, bisa aja batu, bisa aja kayu. Dan kadang-kadang air pun melintas dari arah jalan menurun, melintas ke seberang jalan. Ini sahabat lihat, seperti selalu ada perbaikan badan jalan yang dari aspal, di semen, di beton, agar tidak dimakan jalan. Makanya dibutuh badan jalan, karena badan jalan itu di samping merusak jalan juga membawa kayu-kayu. Sepertinya kita sambil melewati Gunung Paro ini, nanti kita turunan, berarti setelah Gunung Paro ini kita naik nanti melewati Gunung Kulu. Jadi kalau kita misalnya mau ke Long, itu dilewati dua gunung, Gunung Paro dan Gunung Kulu. Sekarang yang kita lewati ini masih Gunung Paro. Setelah turunan ini selesai, nanti tidak jauh kita akan melewati Gunung Kulu. Sampai di bawah kaki Gunung Kulu nanti ada rumah makan. Kalau Ijul mau makan, nanti kita mampir untuk membeli atau makan di situ. Makan adalah sumber kehidupan, sedangkan hidup bukan untuk makan. Live not to eat, but eat to live, kata orang sana. Sobat, sebentar lagi kita melewati Gunung Kulu. Itu yang nampak di sana adalah Gunung Kulu. Kita naik tanjakan sampai tidak jauh kita menurun, hanya sekitar 15 menit saja. Nah, itu dia Gunung Kulu yang akan kita lewati. Sahabat, sekarang kita lihat di kios di masyarakat sini ada pete, ada mangga atau kuini, ada juga durian. Sahabat mau pilih apa? Kalau tanya sama ibu-ibu, pilih pete. Ditanya bapak-bapak, durian. Kalau ditanya sama orang yang lagi hamil, pasti milihnya mangga. Kalau mangga identiknya asem. Kalau Jawa bilang kurang asem.
Sahabat, kita sudah mulai menanjak mendaki Gunung Kulu. Mulai dari kebun rambutan. Kita sudah mulai mendaki. Di Gunung Kulu ini ada pohon-pohon durian. Di musim durian ada buahnya. Tidak hanya pohon, ada buah. Kalau ada buah, belum tentu ada pohonnya. Itu 70% tuh di Banda Aceh ya? Enggak, lomba Banda Aceh enggak? Oh. Oh, isu-isu. Isu-isu. Ica bahasanya. Kenapa? Nggak usah ya nak, nggak usah dulu aja lah ya. Nanti pas ada waktunya baru minta izin bener-bener cabut, ya kan? Nggak apa-apa kalau masih bisa ditanggulangi mah, masih nggak sakit. Ya, oke say. Oke. Sahabat, kita melaju pelan-pelan karena turunan ini sangat patah. Udah turunan, belokan patah lagi. Nah, tahu tiba-tiba ada truk. Nah, untuk turunan ini kita jumpa beberapa titik karena melintas mobil-mobil panjang yang seperti di sebelah kanan. Nah, kita turun dengan hati-hati juga karena kita sedikit memberi kesempatan buat yang naik. Cuma hebatnya tetap selalu ada pemeliharaan pada jalan seperti yang kita lihat di depan, karena di sini memang sangat rawan kecelakaan. Turunan tanjakan berbelok, apalagi kita berada di puncak gunung. Inilah Gunung Kulu. Kulu, apa Kulu? Yang ada buah Kulu. Dan saya tidak tahu lain. Patah berbelok sampai gadil pun patah. Seperti itu, lihat, pohon jatuh, tumbang dan masih berakar di situ. Dan kita berbelok patah sampai liter. Si Ijo tidur. Si Ijo tidur karena dia badannya kurang sehat. Udah minum kan dia mau pergi mungkin ngantuk ada efek. Nah, di sini juga kita ada lihat masyarakat yang berjualan buah jambu, keripik, kacang dan minuman. Saya tetap mengambil shootnya karena memang di sini di samping melihat panorama alam dan jalannya sangat berbahaya. Maka jalan berhati-hati dan penuh konsentrasi. Sekali terjadi kecelakaan, seumur hidup Anda menyesal. Dan kita turun dengan jalan yang melingkar seperti bulatan. Sahabat, kita sudah turun di Gunung Kulu. Dan di sebelah kanan kita ada restoran yang menjual kuah cu, menyajikan berbagai masakan Aceh. Bagi Anda yang melintas, boleh mampir ke sini. Ijo makan, Mak? Nah, seperti yang Anda lihat, kita coba ke samping ya. Di sini tempat kuah cunya masih ramai. Dan ini satu tempat dengan yang di sana. Nah, di sana juga masih ramai sekali. Di sana sampai Manok Bude, Khas Aceh Raya, Kaki Kulu. Mampir di sini, bro. Coba. Bagi Anda yang di luar kota, yang dari Medan, boleh coba. Bagaimana rasanya? Tapi kita sudah makan
dan Abi ingin coba meneruskannya lagi ke depan. Setelah turunan daripada kaki Gunung Kulu, insya Allah kita akan memasuki ke daerah Lhong, ke Kecamatan Lhong. Kalau tadi kita mulai dari Kecamatan Lokna, Lepung, dan sekarang kita memasuki ke Kecamatan Lhong. Turun kaki Gunung Kulu, kita akan melihat gunung lagi yang melintas jembatan. Dan mulai Lhong ini sudah banyak objek wisata lokal ataupun destinasi yang indah-indah, spot dan untuk berrekreasi masyarakat lokal bahkan luar kota. Bisa juga Anda ke Lam Sujen, di sana ada air terjun. Air terjun Lam Sujen di mana? Jadi sebelum jembatan ini ada satu objek wisata, yaitu objek wisata air terjun Suhum. Namun kita tidak masuk, kita terus akan ke arah barat selatan. Sekarang berada di Lhong. Di Lhong, di pinggir laut, di mana daerah nelayan sering melabun pukatnya. Mama itu. Iya, kan itu. Coba apa? Itu juga hilang. Hilang ya? Mau bilang apa? Itu. Penting kali. Dan di daerah laut situ, itu juga ada sela bukit antara dua pulau yang bisa dilihat dengan drone. Kalau ada drone kita terbangkan, di seberang sana itu ada pulau. Nah, jadi pas di Kampung Lhong ini dia berada di sebelah kanan arah ke Melabu. Dan di sini juga menurut cerita orang-orang terdahulu ada Monmeh. Monmeh artinya sumur emas. Benarkah? Silakan sahabat telusuri sendiri. Karena Abi hanya menshot dari mobil saja. Ini gunungnya bukan gunung Meh, dia gunung batu. Di kaki gunung batu itu laut, di samping laut itu ada pulau kecil yang melingkar berbentuk U. Boleh dicari mungkin di Google atau di YouTube, namanya Pulau Kecil daerah Lhong sini. Ini seperti kita sudah mendapati alam yang terbuka dari sekitar jalan. Jadi view-nya udah dapat view langit dengan pepohonan pohon kelapa. Kita agak sedikit pelan biar penangkapan gambarnya bagus, karena pun angin pun lagi kencang. Memang kita cari momennya momen-momen cerah seperti ini, biar shotnya gambar membiru sambil berjalan, pasti sambil nonton tiduran enak memanjakan mata. Betul-betul ke arah barat selatan ini sangat nyaman sekali kita berkendaraan, karena memang arus lalu lintasnya volumenya lumayan kecil. Ini pun di hari libur,
kalau Anda berjalan di hari kerja dari Senin sampai Jumat, itu bahkan lebih sepi dari sekarang. Gunung dan gunung. Di kiri saya ada Gunung Lam Sujin, Pegunungan Luhung, dan gunung itu berlapis-lapis. Setelah gunung di belakangnya ada gunung dan ada gunung lagi. Entah kemana, entah berantah, kita tidak tahu. Jadi kawasan Luhung ini mayoritasnya dua mata pencaharian untuk masyarakat di sini. Selain nelayan, juga pertanian, yaitu area persawahan. Untuk di pinggir gunung, pasti daerah sini adalah khasnya durian. Yang konon cerita, teman-teman, durian Luhung lumayan enak. Ya namanya durian, yang penyuka tetap enak, tapi belum tentu bagi saya. Bagi saya sedap-sedap aja lah. Nah, untuk di Bengkolan ini, kurangi kecepatan Anda karena dari arah sana berlawanan sedikit menurun dan lumayan patah dengan kecepatan 60. Usahakan jangan melewati 60 per jam. Di Luhung ini ada juga pertanian semangka, budidaya semangka, tapi sekarang kita belum lihat. Biasanya juga di sini banyak mangga, durian. Di samping nelayan dan pertanian juga ada peternakan, baik lembu ataupun kambing, jelas-jelas juga ada ayam. Nah, di persimpangan ini kita kalau ke kanan Luhung, terus ke depan Lamno. Kita akan terus ke depan. Apakah hari ini kita sampai ke Lamno? Wow, di kiri kita ada durian. Kita masih lihat-lihat saja, belum ada kepingin. Sampaikah kita ke Lamno hari ini? Habis sendiri belum tahu. Kalau Anda mau tahu, ikuti terus kami sampai ke akhir tujuan. Dan ada apa dalam perjalanan ini yang kita temui. Melalui pemukiman ataupun kecamatan Luhung ini, jalannya sudah bagus sekali. Jalan ini adalah yang dibangun oleh American USA dulu setelah tsunami beberapa belasan tahun yang lalu. Lam Sujin. Nah, dimana suara klakson tadi, ke kiri adalah objek wisata Lam Sujin. Yang di sana selain air mengalir dari gunung, air terjun, juga penghasilan masyarakat di situ buah durian. Durian kampung, bukan durian montong. Tentu kita melewati gunung-gunung dan terus gunung. Tapi kebanyakan kita jalan di kaki gunung. Bukan jalan dengan kaki,
api dengan kendaraan di kaki gunung. Setelah Long, mungkin kawasan yang kita tempuh adalah sebelum Guru Teh. Sampaikah kita ke Guru Teh? Insya Allah. Ikuti terus. Oh ya sahabat, menurut informasi di daerah Long ada satu objek wisata yaitu di daerah Puding. Puding, di mana ya Puding? Ini pemandian air Tanjung Enaya Puding ada di sebelah kiri kita. Apa kita coba ke situ aja? Di situ ada tempat pemandian, ada villa, dan ada juga durian. Itu konon yang punyanya adalah anak ayahmu yang punya SPBU di daerah pagar air atau cuci mobil di daerah Jalan Lambaru, Banda Aceh. Puding Villa. Ternyata di situ. Dan di sini ada lagi nih, tempat pemandian Gampong Puding. Kalau di sini kolamnya pemandian Gampong Puding. Berarti di daerah perkampungan, sedangkan di sana pengelolaan. Oh ya sahabat, karena durasi video ini kita sudah mencapai 30 menit lebih, kita cut dulu partnya. Bagi Anda yang mengikuti perjalanan kami selanjutnya, silakan ikuti di part ataupun sambungan berikutnya, next 2. Oke sahabat, sampai di sini semoga kita sehat selalu dan dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.